Ya, kali ini mau ke Gunung Guntur, sebelumnya dari pos pengamatan Gunung Guntur. Kita bersama dengan Bapak Abunya akan dampingi, kita akan ngecek alat baik seismik dan deformasi. Melihat view-nya cukup bagus, sangat bagus. Ada Gunung Cikuray, ada Gunung Papandayan. Kita udah nyampe melalui PT Raffia Cikahuri. Turun. Base camp via Cikahuri sudah 20 menit dari PT Raffia. Belum pos 1, katanya ada 2 pos. Kita menunggu pos 1. Siap, lanjut. Jam 8.00. Di pos 1 1721 mdpl Panyawangan jam 9.18, 1 jam 18 menit baru pos 1. Tapi 2 pos, 1 lagi. Ini base campnya, posnya pos 1. Wih, nggak kelihatan jalannya juga. Ini ada kantong semar, nggak tahu jenisnya apa. Nih, cirinya adalah ini. Kalau terbuka, berarti nanti sudah menghisap binatang. Ini terbuka. Jadi ada binatang yang terjebak. Oh, ini paling besar. Tuh, ada air kan? Jadi kalau survival juga bisa buat minum. Ya, kirain nggak berkabut, di belakang berkabut gini. Ada di pos 2 udah rusak, jatuh. Ternyata 10.12, berarti kurang 4 dari 1 jam, kurang 5 menit. Lanjut, habis pos 2, pos 3. Oh, masih git ya, masih semangat. Masih, Bu. Tujuannya Guntur. Pintu hutan dari pos 2 menuju pos pintu hutan sampai tadi jam 10.30. Berapa menit ya? Tadi jam 10 jam 9.18 ya? 18. Iya. Gunung Masigit ini ada titik pengamatan pos gunung api itu, di mana ada 7, salah satunya di puncak gunung. Kita sudah sampai di Masigit. Jadi seperti inilah alat pencatat data seismik dan deformasi untuk gunung. Coba ada arus. Milipol gitu. Jadi masih lupa tegangan itu di sini nih. Milipol. Udah gitu, baru ke rectifier itu. Jadi masih tegangan.
digedein gainnya Bu, diperbesar. Apanya? Kan di ini kan seismometer. Ya. Terus ada kabelnya 2. Nah, dari kalau ada gerakan dari bawah itu kan si ini itu jadi ngandung ada minipol. Iya. Ada gerakan gitu. Di sini kecil jadi di ini pakai ini amplifier namanya. Di apa masih berupa tegangan. Kan ada ini selanjutnya ada tegangan dirubah ke frekuensi. Ubah lagi di sana, namanya itu ubah lagi ke frekuensi. Kalau seismik mah cuma bisa memerlukan baterai 1. Parasel ya 2 lah, 2 dari game ini buat timur. Saya 2 cukup, terus baterai 1 cukup. Nah, ini kan ada sistem pemeriksaan GPS ini. Kalau GPS mah di sini di Masjid, terus di Sodong sama di Citiis. Ada informasi. Kalau di lagi informasi itu ada tempat perubahan bentuk. Karena sedikit kecil gini, cuma dia ada punya kakinya itu 3 gitu ya, utara, selatan. Yang mana Pak? Maaf, yang buat alat informasi. Ya ini. Ini. Yang putih itu. Ini kan saling ngikat ini kan saling ngikat ini, tapi di bentuk grafiknya juga titik-titik kan. Bukanya juga terlalu ini kalau voltmeter mah udah berbentuk angka dikonversi ke ordin baru jadi bentuk kurva grafik lah kayak kurva voltmeter. Ini voltmeter yang suka ini dipakai yang informasi itu berarti yang seismik begini nih antenanya ini antenanya termasuk di sini. Di sana disatuin, ada foto-fotonya di pos. Video simpel. Bahkan sekarang itu udah modernisasi kayak di Papandaya. Nah, satu paket dicelotin, seismometernya dari sana, tinggal dirubah apanya. Sekarang udah alatnya. Ini masih ini manual ini pakai antena. Ini frekuensi ini radio 12.300 pakai radio gitu. Jadi kan ini ya nggak boleh sih masalah. Awan bisa dijajah, tapi kan ada penting. Ini sudah sampai di puncak Asigit, puncak 5. Sedangkan puncak 4 itu depan. Ada yang ini tadi ya apa Pak itu? Parukuyan. Parukuyan itu tuh kabut. Parukuyan berupa kawah, nanti ada guntur kawah juga. Terus di balik puncak 4 ini kawah juga. Sebenarnya ada 3. Ada berapa? Kawah Japati. Yang balik ini adalah kawah Japati. Jadi ada 3 kawah di guntur ini. Istimewa, makanya ada stasiun pengamatan di sini ada 7 karena melihat perkembangan dari kawah itu aktif tidaknya. Ini ada di pos pengamatan dalam Guntur. Jadi kita coba bicara tentang alat untuk pencatat gempa. Di sini ada seismograf. Seismograf ini antara
ini analog. Jadi kertas ini dipasang di jam 6 pagi, nanti diganti di jam 6 sore. Dan kertas ini berhubungan dengan apa? Jaringan. Ya, jaringan di dalam ini, di mana jaringan ini di Gunung Guntur ini ada 7 stasiun. Dari 7 stasiun itu tercatat dan sudah direkam. Jadi ini ada simbol-simbol dari stasiun apa nih ya, CTS ini. CTS ini Japati, Legapulus ya. Jadi terindikasi dari catatan grafik itu ya. Dilihat dari waktu tibanya, terlihat ini seolah-olah ada tidak beraturan, amplitudenya naik turun tidak beraturan, tidak datar gitu. Nah ini berarti terindikasi. Nah, nanti dirubah dipindahkan ke sini, nanti tercatat apakah itu gempa jenis gempa tektonik atau gempa vulkanik. Dilihat dari waktu tibanya. Ini adalah untuk mengetahui dari hasil seismograf. Sedangkan untuk mengetahui secara keseluruhan untuk gunung api itu apakah normal atau waspada dan yang lainnya adalah selain ini ada juga visual. Di visual dilakukan di jam 6 pagi mengarah ke Gunung Guntur, terindikasi bagaimana. Hari ini lumayan ekstra. Kita tahu stasiun sampai di lapangan seperti apa sih stasiun pencatat gempa gitu ya. Dari seismiknya, dari deformasi. Nah, deformasi itu ada perubahan nggak di kawahnya? Memang tadi tidak sampai kita ke kawahnya. Dilihatnya adalah dari per 3 bulan biasanya. Apakah ada perubahan? Ada perubahan dikarenakan apa? Nah, baik, terima kasih pos pengamatan gunung api sudah menjadi rekanan dari tahun 2014. Saya jauh-jauh dari Bogor ke Guntur, Garut. Ya, ini ada peta rawan bencana kawasan Gunung Guntur tahun 2015. Ternyata terbagi menjadi 3 kawasan. Ada yang warna kuning. Kuning ini adalah kawasan yang paling jauh dan ini adalah efek dari lahar, aliran lahar. Ya, aliran lahar dan berpotensi rendah terhadap awan panas. Nah, ada juga yang kedua adalah yang pink. Pink ini lebih luas lagi nih pink. Yang pink ini adalah rawan bencana 2, yaitu mengenai awan panas, aliran lava, kerikil lapilli dengan diameter maksimum 64 mm. Ini tadi juga naik, ternyata semuanya juga pasir kerikil lapilli. Lumayan membuat kaki capek karena satu naik, sekalinya naik, 2 turun. Yang pertama adalah yang kawasan yang rawan, yaitu yang merah. Ternyata gunung api Guntur itu ada 3 kawasan, yaitu Gunung Masigit, Gunung Kahariudan Kahuripan, Bu. Kahuripan, dan ada Turung apa nih coba? Saya nggak kebaca. Nah, Parupuyan. Jadi sebenarnya memanjang. Jadi tadi juga pas ke lapangan ternyata kawasan Gunung Guntur itu, Gunung Api Guntur tidak satu, kawasan tidak satu. Jadi ada 3 bukit di dalamnya seperti itu. 3 gunung. Jadi kenapa Gunung Api Guntur relatif rentan? Ya memang karena jumlah kawahnya juga tidak satu. Yang tadi juga dalam perjalanan sudah terasa bau belerang, berarti menandakan bahwa itu
dekat dengan kawah. Nah, inilah adalah ring 1, ring 2, dan yang kuning adalah ring 3. Gunung api Guntur ini pos pengamatannya cukup lengkap peralatannya, dan sudah digital. Jadi ini ruangan ini merupakan ruangan yang cukup lengkap untuk vulkanologi.